Dapat nih, dapat. Pak, coba Pak, tariknya gimana Pak? Wah, berat juga nih. 5 kilo ada nih kali. Wuhuu, dapat juga akhirnya. Ini baru pakai jeruk nih. Ini nggak pakai apa-apa, baru dicuci dan pakai jeruk aja nih. Enak betul. Tuna. Masih tarik-menarik, tapi ikannya udah kelihatan. Oh! Di depan mata saya bukan cuma sekedar omongan. Kemarin saya bilang yellowfin bisa sampai 180 kilo. Ini yang dipegang sama Bapak. Ini berapa kilo ini? Ini 1 kuintal. Sekarang kita sudah di lokasi untuk pemancingan tuna. Lihat, sudah ada banyak kapal-kapal berjejer. Jadi kita bakal nangkap tuna di sini bareng-bareng masyarakat yang lain. So excited! Ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Jadi kita bakal nangkep ikan tuna pakai alat pancing manual. Alat pancing manual kayak gimana ya? Alat pancing manual tuh kayak gimana, Pak? Pakai tangan. Semua kan manual. Iya, misalnya kan pakai tangan saja. Set nih apaan nih, Pak? Main layangan atau mau mancing? Iya, main layangan, main tarik senar, Pak. Weh. Terus umpannya pakai apa nih? Cumi. Cumi. Oh, sama ikan. Pakai tangan aja. Lihat toh, umpannya tuh ditaruh di plastik. Jadi ada ikan, ada cumi yang tadi dipotong sama Bapak, ditaruh plastik, pakein pemberat. Habis itu dicemplungin. Masyarakat setempat menyebut alat memancing tuna ini dengan sebutan tobor. Tobor tak hanya terdiri dari plastik tempat umpan dan pemberat saja, tapi ada juga kail, tali senar, dan pelampung yang terbuat dari gabus atau styrofoam. Biasanya panjang tali senar bisa mencapai 30 hingga 40 meter. Setelah umpan diturunkan ke laut, lalu tali senar diulur. Setelah itu, pelampungnya pun ikut dilepaskan dan dibiarkan mengapung di laut. Oke, tadi kita lihat ini bergerak, berarti pertanda udah ditarik sama ikan. Kita lihat sama-sama ya. Dapat. Pak, coba Pak, tariknya gimana Pak? Wah, berat juga nih. 5 kilo ada nih kali. Dapat juga akhirnya. Lumayan. Oke Pak, taruh sini Pak. Tuh. Walaupun harus menunggu lama, usaha kami pun membuahkan hasil. Akhirnya, kami dapat juga 1 ekor tuna. Wow! Hasil kita nih hari ini. Kebetulan ada nelayan di sebelah yang dapat 2 ikan. Kita cuma dapat 1 ikan yang ini. Lumayan berat, bisa buat olahraga. Jenis tuna yang kami dapatkan kali ini yaitu tuna sirip kuning atau dikenal juga dengan sebutan yellowfin. Tuna jenis ini merupakan salah satu ikan termahal di Indonesia dan menjadi salah satu andalan komoditas ekspor. Nah, sekarang saatnya mengolah ikan tuna segar.
Mantap, bener-bener bersih banget ya potongnya. Semua dagingnya keluar, bisa dipilihin, duri yang tinggal. Jadi motongnya bener-bener harus pakai teknik, bener-bener dipepet ke tulang dari awal. Sini dulu kan? Tengah dulu. Kualitas daging tuna dapat dilihat dari warna dagingnya. Semakin merah warna dagingnya, berarti kualitasnya semakin baik. Daging merah kaya akan lemak dan mioglobin atau protein yang dapat menyimpan oksigen. Oke, kita coba dulu. Bagaimana? Hah? Iya. Gila nih, enak banget. Enak ya? Ini baru pakai jeruk nih. Ini nggak pakai apa-apa, baru dicuci dan pakai jeruk aja nih. Enak betul. Nih. Tuna. Cabai rawit. Tambah daun. Enak banget nih. Kekayaan alam Indonesia emang nggak ada duanya. Dan waktu mancing yang paling baik itu pada saat dini hari atau pada saat bulan gelap ya Pak ya? Ya. Bulan sabit muncul itu lebih enak ya, lebih bagus. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Di Asia Tenggara, Indonesia diperhitungkan sebagai produsen utama ikan tuna dunia. Berdasarkan Food and Agriculture Organization, pada tahun 2007, produksi tuna ASEAN mencapai 26,2% atau sebesar 1,7 juta ton dari produksi tuna dunia. Nah ini bongkar muatnya ini sendiri tergantung sama hari libur di Jepang. Nah jadi ini memang dipasarkan untuk pasar Jepang atau pasar di Eropa. Nah lihat, size-nya gede-gede banget. Bayangin ini area pancingnya sampai ke utara Sulawesi. Ini kapten kapalnya, Pak Abian namanya. Pak, ini sudah 3,5 bulan ya mancingnya ya? Benar. Lokasi pancingnya di mana? Ya di bandar, Laut Bandar. Laut Bandar? Iya, Laut Bandar. Masih lintang berapa, bujur berapa? 6. Bujurnya 130. Oke, berarti tapi masih wilayah Indonesia ya? Jadi masih Ini mancingnya masih di wilayah Indonesia, hasilnya begini. Tuna adalah ikan dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tak heran di beberapa negara seperti Jepang, Australia, Indonesia, dan beberapa negara lain di dataran Eropa mulai melakukan beberapa upaya untuk menjaga keberlangsungan populasi tuna di perairan. Nah kalau misalnya kemarin saya mancing di Maumere dapat yang 50 kilo, ini di depan mata saya bukan cuma sekedar omongan. Kemarin saya bilang yellowfin bisa sampai 180 kilo. Ini yang dipegang sama Bapak. Ini berapa kilo ini? Ini 1 kuintal. Ini saya kuat kalau yang ini. Jadi tangkapannya juga macam-macam. Tapi yang pasti kalau misalnya dilihat physically 50 up. Nah, ini yang saya bilang serunya proses loading, bongkar muat. Nih, pakai mesin, dikumpulin, digabung, pakai mesin, masuk ke dalam untuk processing. Nah, processing itu tergantung lagi permintaan dari sananya, dari Jepangnya sendiri. Mereka minta seperti apa, file kah atau masih utuh batangan seperti ini. Pembentukan struktur penjagaan terhadap sektor perikanan tangkap dunia terus dibentuk demi menjaga keberlangsungan populasi. Indian Ocean Tuna Commission and International Commission for Conservation of Atlantic Tunas adalah dua organisasi yang mengawasi penangkapan ikan tuna di dunia. Sementara itu, setiap negara juga mengkaji berbagai cara untuk mencegah illegal fishing di wilayah mereka.
Kawasan timur Indonesia adalah lumbung ikan pelagis dengan ukuran luar biasa, termasuk di seputar perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Hampir sepanjang tahun, para penduduk pesisir dikaruniai limpahan hasil laut, termasuk ikan tuna untuk menyambung hidup mereka. Ini kalau misalnya mau lihat jenis umpannya juga macam-macam, beragam. Ini yang tak disebut tali pinggang warna-warni. Ini jadi bulu-bulu depannya ini seperti kepalanya jadinya ya. Nggak ada bentuk tali pinggang ya. Ya, yang ini tadi umpan plastik biasa. Terus ada ini. Ini juga umpan. Di sini bilangnya pocong. Iya, itu namanya pocong. Nanti dia kalau misalnya di bawah itu berdiri begini kan. Ya, begitu. Goyang-goyang kayak ubur-ubur kecil ya. Masih tarik-menarik tapi ikannya udah kelihatan. Oh! Ah! Wah! Keren! Ini gede banget! Ya Tuhan! Tuna adalah jenis ikan yang melalang buana secara bergerombol. Ribuan ikan tuna akan bermigrasi dari satu samudera menuju samudera yang lain dengan jarak ribuan kilometer dalam siklus hidup mereka, dari memijah hingga upaya pencarian makan ketika dewasa. Bahkan hasil tagging para peneliti di Spanyol mencatat seekor bluefin tuna mengarungi lautan sejauh 4.000 mil selama 7 tahun hingga ke Teluk Venezuela, Amerika Selatan. Gila, ini adalah ikan terbesar yang pernah saya pangku. Pak Rusman, ini ada 50 kilo ada ini. Bapak berat berapa? 60. Pak Rusman mengangkat ikan seberat dirinya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Nah ini, yellowfin ini dia bisa mencapai rekor terbesarnya 180 kilo. Nah ini kita dapat 50 kilo. Jejak petualang mantap! Ah! Dapat ini ya? Iya. Ini strike. Dia lawan terus ini, tidak mau naik. Nah itu tadi karena ikannya terlalu besar sepertinya di bawah. Nih lihat, ini talinya ini bisa tali senarnya panjang sampai 50 meteran. Jadi memang ditaruhnya dalam sekali di bawah. Bagi saya, memancing tuna ibarat meniti anak tangga, sederhana namun melelahkan. Butuh perjuangan panjang untuk mendapatkan hasil yang setimpal. Sebagian besar nelayan tuna di Maumere menggunakan alat tangkap berupa handline. Sistem penangkapan tuna seperti ini tergolong ramah lingkungan karena bersifat selektif terhadap target buruan. Tarikan si pemilik sirip kuning ini memang luar biasa. Tuna dikenal memiliki pertahanan yang hebat sebelum akhirnya menyerah di ujung mata kail pemancing. Ini ada 10 kilo ada. Aduh, berat lebih ini dari 10 kilo mungkin. Oh, gede banget. Tapi ini juga belum termasuk hitungan besar. Nah, ini yellowfin tuna. Ini dia punya sirip atas bawah berwarna kuning, ada sirip-sirip kecil juga sampai menuju ke ekor atas bawah berwarna kuning. Kalau misalnya dilihat bentuk tubuhnya seperti torpedo dengan sisi atas berwarna dark blue, gradasi sampai ke arah perut sini silver. Aduh, big eye. Nah, perenang ulung ini kalau migrasi jauh-jauh gitu, nah, tapi punya kemampuan menaikkan suhu tubuhnya. Jadi bayangin, dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya tetap hangat walaupun dia berenangnya ke air yang dingin.